kita sampai pada bedah buku pembahasan mandi. Mandi atau yang disebut dengan mandi janabah atau mandi besar atau mandi wajib adalah membasahi seluruh badan dengan air suci dan mensucikan. Jadi rukun mandi ini adalah sampainya air ke seluruh tubuh, air yang suci dan mensucikan ke seluruh tubuh. Dan ini sudah mengangkat hadas besar sekaligus hadas kecil ya. Jadi dalam surat An-Nisa wala abiri wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Dan juga surat Al-Baqarah ayat 222. Mandi besar ini wajib dilakukan apabila keluar mani, selesai senggama, meskipun tidak keluar mani, selesai haid atau nifas. Jadi yang mewajibkan mandi janabah ini adalah yang pertama melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan suami istri, baik itu dilakukan oleh sepasang suami istri maupun yang bukan suami istri, kan berarti kan itu perzinahan ya, naudzubillah, perzinahan, atau juga pasangan homoseksual. Jadi sudah melakukan penetrasi, kalau bahasa Inggrisnya itu penetrasi sudah. Kalau bahasa kita tuh, kalau bahasa kiasannya itu ada sebuah ember masuk sumur ya, bahasa kiasannya ember masuk sumur. Dan itu fikih 18 plus ini, itu sudah terjadi penetrasi. Kalau sudah terjadi penetrasi, maka itu jatuhlah hukum mandi janabah, dan jatuhlah hukum, kalau yang dilakukan bukan suami istri, jatuhlah hukum zina. Itu yang disebut dengan jima ya, yang disebut penetrasi. Itu maka berlakulah dia mandi janabah. Tapi kalau tidak sampai masuk ke liang senggama misalkan, dan itu tidak, hanya di luarnya saja, itu tidak sampai membatalkan hadas besarnya, tidak terkena hadas besar ya. Jadi dia tidak wajib mandi kalau hanya terkena luarnya saja, tidak sampai, mohon maaf, dimasukkan ya. Ini agak jorok ya ini, karena ini pembahasan fikih. Ini kita harus tahu bagaimana batasannya. Dan itu yang pertama. Dan itu melakukan hubungan suami istri tadi, meskipun tidak keluar air ya, itu tetap dia wajib mandi janabah. Dan yang kedua adalah keluar air mani, baik air mani pria maupun wanita. Jadi itu baik dilakukan secara lewat hubungan seksual maupun bukan. Misalkan, mohon maaf, sama di anunya sang suami dibuat mainin sama sang istri, kemudian keluar mani, dan itu tanpa melakukan hubungan seksual. Atau dengan kata lain mimpi basah, atau dengan contoh lain adalah mimpi basah, itu mewajibkan memandi janabah walaupun tanpa melalui hubungan seksual. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah haid, nifas, dan juga mati, yang karena orang yang mati kan itu wajib dimandikan. Itu lima hal yang membuat orang itu wajib mandi. Sedangkan bagi orang yang junub atau wanita yang selesai haid selama belum mandi besar, diharamkan untuk sholat, tawaf. Jadi hal yang diharamkan bagi orang yang belum mandi janabah adalah sholat, tawaf, dan berdiam
di masjid. Sementara larangan yang sampai ke tingkat haram dalam memegang dan membaca mushaf bagi mereka, para ulama memperselisihkannya. Yang jelas bahwa setelah dilakukan penelitian dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa tidak ada landasan yang kuat dalam hadis maupun Quran. Dalam hadis apalagi Quran yang melarang orang junub atau orang haid memegang atau membaca Al-Quran. Jadi memegang, membaca Al-Quran itu boleh dilakukan oleh orang junub maupun haid, ya. Jadi di sini penulis mengatakan bahwa seluruh hadis tentang larangan orang junub dan atau haid memegang mushaf Al-Quran itu hadisnya lemah semua. Dan ini sumbernya ada. Adapun hal-hal yang disunahkan untuk mandi antara lain ketika hendak menunaikan sholat Jumat. Ini saya tambahin biar lengkap. Ini dari rumaisya.com. Hal yang disunahkan mandi yaitu mandi Jumat, mandi hari raya, mandi salat istisqa, salat khusuf, mandi setelah memandikan jenazah, mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam, mandi bagi orang yang sembuh dari gila, dan mandi bagi orang yang sadar dari pingsan, mandi ketika akan mengerjakan ihram, memasuki Mekah, wukuf di Arafah, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, ketika melempar 3 jumroh, tawaf, dan juga memasuki kota Nabi Madinah. Itu mandi, itu hal-hal yang disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Untuk mengenai i'tikaf di masjid atau masuk masjid bagi orang yang junub, orang yang junub itu boleh melewati masjid, ya, boleh lewat, tapi tidak boleh i'tikaf, tapi boleh membaca Quran, tapi tidak dilakukan di dalam masjid. Boleh dilakukan di luar masjid, di luar tempat yang di situ termasuk serambi masjid, bukan termasuk dalam masjid yang digunakan sholat 5 waktu. Jadi di teras masjid itu boleh. Adapun bagi yang haid itu tidak boleh lewat. Tapi kalau mereka tidak menggunakan kain, atau dengan kata lain, jika dikhawatirkan darah haidnya itu menetes di lantai masjid, maka mereka tidak boleh melewat sama sekali. Tapi zaman sekarang sudah ada, mohon maaf, soft tag, sehingga mereka boleh lewat, tapi tidak boleh berdiam diri di masjid. Dan ini saya ingatkan lagi bahwa mandi janabah atau tayamum itu sama. Jadi orang yang tayamum itu sudah menggantikan mandi, ya, dan mandi itu sudah menggantikan wudhu. Jadi kalau sudah mandi sudah tidak perlu wudhu lagi, kecuali kalau itu mandinya bukan mandi janabah, mandinya itu mandi sunnah seperti mandi Jumat, mandi hari raya Id, dan lain sebagainya. Itu mandi sunnah, itu tidak itu tetap diwajibkan berwudhu, ya. Tapi kalau mandinya setelah haid, nifas, dan juga mandi setelah janabah, itu tidak wajib berwudu lagi. Dan tayamum itu sudah menggantikan mandi janabah. Dan itu ada hadis bahwa Nabi SAW menyuruh orang yang junub bertayamum, cukup bertayamum sekali. Jadi tidak ada, jadi tayamum sudah menggantikan mandi janabah dan wudu.